Oke, kita masuk di pertemuan kita yang ketiga ya untuk visualisasi data. Pada pertemuan kali ini pembahasan mengenai komparasi ya. Jadi bagaimana kita akan membanding-bandingkan ya, bukannya membandingkan dalam hal negatif, tapi kita akan memberikan visual untuk bagaimana kita bisa lihat perbedaan ya, sehingga perbedaan dari grafis itu ya, sehingga kita bisa jelas dan audiens bisa tahu ya apa yang kita ingin sajikan. Oke. Nah, jadi kalau dari gambar filosofinya ini, kalau kalian lihat ada seekor gajah dan ada anak kecil di situ ya. Bagaimana sebuah grafis yang besar dengan grafis yang kecil, perbedaannya misalnya penjualan yang sangat besar dengan penjualan yang kecil, kita bisa memvisualisasikannya ya. Nah, ini kita kenal dengan komparasi ya, perbedaan dan perbandingannya ya. Kita membuat komparasi dari grafis yang ada. Ini repotnya kalau hybrid ini gini nih. Kok nggak ada ya? Yang di rumah mungkin lihat di ini aja ya, di layar yang di sini ya. Oke ya. Oke. Ya, ini anatomi dari grafis ya. Kalau kita lihat di situ ada yang modelnya circle, dan kapan kita menggunakan circle, kapan kita menggunakan line, dan kapan kita menggunakan square ya. Tergantung dari data apa yang ingin kita tampilkan ya. Kalau kita bicara tentang data penjualan atau data itu yang dia bersifat discrete ya, absolut nilainya, artinya kita bisa gunakan bar. Biasanya dia menggunakan bar stick gitu ya. Jadi lebih jelas di situ. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu kita belajar apa aja? Ada yang namanya join. Join, masih ingat? Ya, di dalam join itu ada inner, ya, kemudian ada outer, ya kan? Ada left dan right. Ya, jadi left itu yang bagaimana, inner itu yang bagaimana, kita ya kita gabungkan ya di antara sheet yang ada itu yang di dalam satu file Excel. Ya, harus ada 2 sheet ya, minimal 2 sheet ya, nggak bisa kita cuma 1 sheet saja untuk joinnya itu ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini dari anatominya ya. Jadi kalau kita bicara nilai yang ada vertikal di sini adalah y-axis ya, dan untuk yang horizontal ini adalah x-axis ya. Dan teman-teman juga bisa lihat grafis yang ada di sini. Ini adalah grafis line dan di tengahnya adalah grafis circle, dan di sini ada markernya. Marker itu bisa berupa title atau warna dan sebagainya ya, dan juga kita bisa atur besar kecilnya berdasarkan dari data yang ada ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada legendnya ya. Legendnya ini untuk memberi warna. Sebenarnya green dan yellow ini grafis apa sih sebenarnya ya? Ini grafis apa? Misalnya grafis penjualan atau grafis diskon ya, atau grafis apalagi ya, profit ya, atau dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini kalau ada koma-koma artinya kita nggak bicara discrete lagi, tapi ini adalah continuous ya. Dan yang namanya continuous artinya kita bisa menggunakan circle atau line seperti ini ya. Kalau kita bicara absolute, nilai discrete, dia absolute 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kita harus pakai bar. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini ada contohnya komparasi ya, teman-teman bisa lihat comparison plots ya, include chart di sini ada ya, that are ideal for comparing multiple variables or variables over time ya.
Jadi kalau teman-teman sering lihat lah ya, yang model-model kayak gini kita sering lihat saat ini ya uh, uh, di tahun-tahun belakangan ini sering sekali kita lihat, terutama kayak angka COVID dan sebagainya ya. Nah ini kalau kita lihat teman-teman juga kemarin sudah coba untuk comparison table ya, sorry bukan comparison table ya. Kalau kemarin kita coba apa ya? Kalau masih ingat buku ya, kalau nggak salah ya, ada buku ya dan seterusnya ya. Nah itu kita bisa lihat penjualan bukunya atau order ID dan sebagainya itu untuk join dan union ya. Nah ini kalau teman-teman lihat juga di sini ada grup barnya ya. Ini adalah kelompok bar. Ada yang dia posisinya kalau teman-teman lihat di sini vertikal dan ada yang dia ngarahnya horizontal, benar nggak? Uh, Bila mana kita menggunakannya? Nah, pertanyaannya bila mana kita menggunakan itu horizontal atau vertikal? Kapan? Pertanyaannya itu. Ya, apakah ada kaidah bakunya? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian ada stack bars. Nah, ini ya, dalam satu bar misalnya ini kan ada 3 nih ya. Misalnya nanti kita praktekin ya. Misalnya ada kategori dan ada subkategori. Kategori misalnya ada kategori teknologi, kemudian kategori furniture, kemudian ada kategori satu lagi apa misalnya ya. Nah di dalam kategori teknologi itu ada banyak ya, misalnya ada smartphone dan sebagainya, ada subkategorinya lagi ya. Subkategorinya apa misalnya iPhone, smartphone ya, laptop, PC dan seterusnya ya. Nah yang mana yang paling tinggi penjualan apa, misalnya penjualan smartphone paling tinggi, paling banyak di atas ini. Artinya ketika kita gunakan stack bars di sini, kita akan dijadikan satu line aja di sini ya. Jadi ini adalah untuk subkategori teknologi yang ada. Untuk kategori teknologi yang ada di sini. Ya. Keduanya juga sampingnya sama aja sebelumnya ya, sama kayak di sini. Ini posisinya vertikal. Nah, ada lagi yang horizontal. Kenapa sih? Kapan sih kita gunakan yang horizontal? Ya. Kemudian ada heat map. Kalau teman-teman buka Wikipedia, nah misalnya saya buka Wikipedia, kalau yang paling panas benua apa? Hah? Afrika ya? Afrika. Di sini ada heat map-nya enggak ya? Enggak ada ya, kita harus ke negaranya ya, misalnya Maroko deh. Oke, oh enggak ada juga nih. Demografi enggak ada ya. Nigeria mungkin ya. Ya ini lengkap nih ya dia. Geografinya ini ya, klimat. Oh malah tampil gini ya. Biasanya ada heat map-nya nih. Yang four season ya, mungkin Eropa ya. Yang lagi heboh sekarang apa, Rusia ya. Kita lihat di geografiknya ya, ini dia. Nah kalau ini kan dia dari map ya, ada uh, gambar petanya langsung. Oke, kalau di Tableau sih sudah ada sih ya, dia menyediakan tampilan seperti itu ya, peta. Dan seharusnya ini ada yang heat map-nya ini. Mana ya? Nggak ada ya. Heat map. Kita Google aja ya. Sini heat map. Nah, begini nih teman-teman ya. Nah, sama ya. Kayak tadi ada iklim cuaca ya, perubahan di sini. Ini untuk technical ya. Ya nggak ada ya yang itu ya. Tapi kurang lebih seperti itu ya heat map ya. Jadi kita bisa lihat apa area mana, dan biasanya kan
kalau di Rusia misalnya ada Moskow ya, kemudian ada apa lagi ya, ada kota lain yang apa di Indonesia, ada Indonesia ya, ada Palembang, ada Jakarta ya. Atau kita bicara provinsi. Nah, biasanya di sini adalah nama-nama provinsinya, dan yang di sebelah kanan ini di horizontalnya X-nya itu adalah nama-nama untuk tahunnya ya, untuk informasi data tahunnya ya. Misalnya tahun 2000 ke 2010 ada 10 tahun. Nah, itu puncak panas itu gelombang panas, misalnya ada gelombang panas di Indonesia. Nah, itu di mana? Dan dia biasanya ada perubahan warna dari biru ke merah ya, transisi perubahan warna seperti itu. Oke. Nah, ini standalone barsnya ya, ada bar yang vertikal dan horizontal juga ya. Kemudian ada dots di sini ya. Dot ini kayak circle, nanti kita coba praktekkan. Oke. Nah, bar untuk menampilkan perbandingan nilai numerik diskrit di seluruh kategori ya. Satu sumbu bagan menunjukkan kategori tertentu dan sumbu lainnya mewakili skala nilai diskrit ya. Panjangnya ini berdasarkan dari value amount yang ada. Misalnya kategori penjualan salesnya itu sampai 6 juta ya. Kemudian untuk penjualan apa? Misalnya penjualan dari smartphone, atau di bagian kategorinya teknologi tadi smartphone ya. Kemudian di bawahnya lagi penjualan laptop untuk di kategori sama, kategori teknologi. Nah, untuk subkategori penjualan laptop ternyata di 3,5 juta ya. Nah, bar ini akan menampilkan dan dia akan memberikan warna yang berbeda ya. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah skala atau ya tadi kita sebut dengan salesnya, penjualannya ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Grafik quantity per subkategori ya. Kalau kita lihat di sini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang mana teman-teman lebih enak lihatnya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Sebelah sini. Yang lain? Kanan? Ya, catatan. Kalau ada yang bilang, Pak, sebelah kiri lebih enak. Oke, kalau dia bukan value amount-nya ya. Kalau dia untuk namanya, ya dimension namanya ini sedikit. Oke, nggak apa-apa di sini. Akan tetapi kalau dia banyak seperti ini, dari binder sampai ke copier segini, banyak ya, kepanjang sini, ini akan sulit kita membacanya, ya, nggak enak lihatnya. Jadi lebih baik apabila kita jumlah di dimensinya banyak, ya, di sumbu X ini banyak, kita buat dia jadi horizontal. Kenapa? Karena ada yang namanya panjang untuk nama di sininya ya, nama untuk value namanya ya. Di sini misalnya office supplies, dia harus ada 2 baris kan. Nah, itu kan agak panjang ya, dan kalau kita tumpuk jelek sekali ya. Lebih baik kita buatnya seperti gambar seperti ini ya. Oke, kita coba buka Tableau-nya. Nah, saya buka Tableau sebentar ya. Ini saya ada ya, ini ya, saya buka file contoh saya punya nanti store ya. Nah, misalnya ini ya, ini udah ada database-nya ya. Saya masuk ke sheet 1. Oke, saya masukin misalnya kategori di row yang vertikal ya, dan itu ada 3 kategori, ada furniture, office supplies, dan teknologi ya. Kemudian untuk kolomnya yang sampingnya, misalnya saya pakai untuk sales ya, penjualan ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini kalau dia cuma 3 subkategori seperti ini, saya bisa ganti ya, saya bisa switch saja, saya switch di sini untuk dia posisinya vertikal ya. Kalau misalnya kita mau, Pak, saya mau kasih warna yang berbeda, kita bisa kasih di marks-nya di sini ya. Atau ya ini dia ada kategori mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Atau kita mau ganti warna red juga boleh, nggak masalah, jadi sah-sah saja ya. Di teknologi itu penjualannya paling tinggi, anggap aja seperti itu misalnya ya. Nah, ini untuk sub
untuk kategori ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Nah sekarang gimana kalau ada subkategorinya? Berdasarkan sub kategori ya. Kalau ini kan cuma kategori aja 3, boleh, nggak apa-apa. Oke, kita mau vertikal, good. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara subkategorinya, artinya kita harus masukkan juga di sini subkategori, kita cari subkategori. Oke, ini dia row. Kemudian kita lihat salesnya, penjualan. Ada banyak nih kan, subkategorinya banyak ya. Kemudian kita masukin penjualannya, oke, dan kita lihat ya. Kalau kita lihat grafisnya, teman-teman bisa lihat di situ untuk misalnya ya, untuk yang bagian aksesoris, yang paling dikit apa nih? Fasteners ya misalnya ya. Nah ini kan seharusnya berada di bawah ya. Dan kita harus gunakan descending atau ascending modelnya ya. Jadi kita harus ubah. Yang paling banyak apa nih? Fonts misalnya. Kita tinggal klik yang di sini teman-teman. Kita mau descending atau ascending ya. Kalau saya sih biasanya saya gunakan yang ini. Apa nih? Descending ya. Descending by sun ya. Ini ya. Jadi ini yang paling banyak. Kemudian ada kursi ya. Kemudian sampai ke yang namanya fasteners di sini. Dan kita lihat warnanya ya. Pak, saya mau tambahin misalnya ada kategorinya. Nah, ini kita lihat ya di sini. Ini kita kenal dengan bar. Nah, sekarang Pak, saya mau ada subkategorinya dan ada kategorinya juga. Jadi yang membedakan itu adalah kategori dan subkategori yang di sini ya. Ada kategori tadi ada 3 kan? Ada teknologi, ya, kemudian ada furniture dan office supplies. Nah, ini digunakan saat 2 atau lebih data series berdampingan dan dikelompokkan bersama dalam per kategori. Ya, panjang batang digunakan untuk menunjukkan perbandingan numerik diskrit di antara kategorinya. Ya, nah kita lihat. Jadi kalau tadi kan sumnya sales ya. Nah, ini saya tambahin kategorinya di sini. Oke. Kategori, kemudian saya subkategori. Nah ini ya teman-teman bisa lihat furniture, office supply, kemudian ada teknologi ya, dan kita bisa kasih warna ya, sebenarnya kasih warna di sini misalnya subkategori kita mau kasih warna yang berbeda dan saya bisa atur ya descending ya. Nah dia langsung membedakan di sini furniture apa, chair, kursi, meja, ya, kemudian casing buku, ya, ada furnishing dan ada warnanya di sini, ya. Dan ini warnanya sih sebenarnya kita bisa atur lagi ya, bisa edit teman-teman ya. Dia nggak mesti itu sih nggak terlalu ini ya. Nah yang pasti yang jelas di sini kita bisa lihat ya. Kalau misalnya kita mau, Pak, saya mau warnanya dari kategori aja, kita ke mark, kita pilih kategori. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ya. Kalau tadi kan terlalu warna-warni kurang enak ya, benar nggak? Teman-teman lebih enak yang mana nih lihatnya? Lebih enak yang mana nih? Kalau saya pilih subkategori, color, banyak warna, ya. Atau teman-teman pakai yang ini. Lebih enak yang mana? Lihatnya. Hah? Lebih enak yang ini ya. Jadi dia per kelompok, per grupnya. Oke, nah ini kita kenal tadi ya dengan komparasi tadi ya dengan grup barnya, ini dia. Itu kita sebut istilahnya dengan grup bar. Oke, cukup jelas? Ini ya. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ini kalau saya balik kayak gini dia. Grafik sales per subkategori. Nah, sekarang gimana munculin angkanya, benar nggak? Kalau tadi kan kalau kita lihat ini berapa sih angkanya, benar nggak? Ya kan? Kita nggak tahu nih angkanya berapa nih. Ya, kita nggak tahu angkanya berapa di sini. Gimana caranya kita menampilkan angkanya, ya?
Kita bisa lihat ya di bagian kiri di sini ada marks ya. Ini ibaratnya propertiesnya ya atau atribut yang ada yang bisa kita tambahkan ke dalam grafis yang ada. Jadi kalau tadi apa angkanya? Angka apa? Sales ya, benar nggak? Benar nggak? Angka sales kita kasih label dan dia langsung muncul di situ. Jadi sales apa nih? Kursi paling banyak untuk di bagian kategori furniture laku 328.000 kursinya. Kalau di bagian teknologi apa itu yang paling banyak? Ini bisa kita descendingin juga nih, kita susun. Nah, kebalik nih, boleh, nggak apa-apa. Ya berdasarkan ini ya. Tuh, ya. Lebih enak kan lihat yang ini ya, dibandingin yang ini teman-teman. Nah, enak nggak lihat nih? Nggak enak ya. Terus kepala kita harus miring bacanya, benar nggak? Nah, ini masih sering terjadi ya. Jadi masih ada beberapa yang suka melakukan atau menampilkan data seperti ini ya. Baik itu di laporan skripsi, laporan tesis, masih ada yang suka seperti ini. Ya, biasanya masih menggunakan Excel, belum ada Tableau kayak gini belajar, bener nggak? Ya, jadi kalau Excel kan ya maaf ngomong ibaratnya ya kita ada berapa datanya, kita grafisnya dari Excel kan agak terbatas ya, beda dengan Tableau ini yang lebih fleksibel, yang lebih powerful sih dibanding Excel. Ya, nah ini bedanya ya teman-teman. Oke, lebih enak yang ini kan? Tuh. Kalau misalnya kita mau pakai line, boleh aja. Tapi ngerti nggak nih? Ngerti nggak apa sih? Ini apa sih yang bagian ini? Kita harus lihat lagi di sini nih. Oh, kayak penjualan telepon di ujung sini, terus mesin di sini, aksesoris di sini. Susah lihatnya. Apalagi yang di sini misalnya storage. Kita lihat oh di sini storage. Apalagi kalau yang berdekatan kayak gini nih, supplies, art, envelope. Suka salah baca nih kita misalnya kan, salah catat nih supplies di 27.000, padahal dia di 46.000. Ya, nah ini kalau lain nggak cocok, makanya di Tableau dia langsung ngarahin ke, apalagi kalau kita pakai circle, nah, tambah mabuk kita lihatnya gimana ini, benar nggak? Ya, ya tapi dia memang ada peningkatan di ujungnya aja tapi sebenarnya ini sulit ya, kita nggak bisa kayak gini. Jadi lebih baik kita pakai bar, benar nggak? Ya, oke ya, jadi lebih enak seperti ini. Nah ini ya, graphic cells per subkategori ya, circle. Kita ganti tadi ya, kita buang yang ini ya. Ini ya, jadi saya nggak usah kasih warna. Nih, kalau saya ganti circle, sorry, bentuknya seperti ini. Nah ini kan agak sulit ya kita lihatnya. Nah sebenarnya ada tipsnya teman-teman untuk kita buat dia per row-nya kita kasih highlight ya, biar apa? Biar mudah mudah dibaca ya sebenarnya. Caranya bagaimana untuk kita kasih highlight di sini ya. Oke, kita bisa klik kanan di sini ada pilihan format dan kita bisa lihat di sini untuk shadingnya ya. Di bagian shading ada namanya raw banding di sini teman-teman ya. Jadi kita bisa kasih warna misalnya ini. Nah, mau warna ini ya atau yang warna lebih gelap dikit. Nah, itu ya. Jadi mata kita bisa fokus ke situ. Ya, mata kita bisa fokus ke situ. Ya, nah ini kalian bisa catat ya untuk di bagian format ya. Klik kanan di sini ya. Dia klik kanan. Ini kita bisa ada atributnya semua ya. Nanti kita coba ya. Nanti kalian praktekin ya. Nanti saya kasih filenya. Oke. Jelas ya. Lebih enak apa? Bar ya. Benar nggak? Kalau bar kita nggak usah kasih raw band kayak gini ya. Kita buang aja ya. Raw bandnya tadi. Ya. Ini kita putihin aja. Benar nggak? Lebih enak kayak gini kan daripada gini kan? Udah enak ya.
nggak etis lah ya, bukan nggak etis ya, nggak estetikanya kurang ya, nggak elok ya. Oke, nah ini ya, ini kita namanya dengan dot. Nah, kapan itu gunakan grafis dot? Ya, kapan? Ya, pada saat kita gunakannya jangan sampai subkategori terlalu banyak kayak gini ya. Kita biasanya sih dia di batas misalnya di tengah-tengah aja ya. Nah, itu boleh kita gunakan dot ya. Atau misalnya kita ada peta ya, di peta itu nanti ya geografi mapnya itu ya. Nah, nanti ada titik-titik, misalnya titik-titik penyebaran. Kalau kita lihat data COVID, kalau teman-teman lihat penyebaran COVID di Indonesia, di Jakarta paling besar dia circle-nya, benar nggak? Nah, itu pakai dot gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ada stack bar ya. Ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana kategori yang lebih besar dibagi menjadi kategori yang lebih kecil dan relasi masing-masing kategorinya terhadap total keseluruhan tadi. Nah, makanya tadi yang saya bilang misalnya ya ada dia bicara total 6, dia akan tampilin semuanya di sini ya, total di sini, dan ada persentasenya juga, bisa kita ganti persentasenya ya. Dan nah ini gimana caranya kalau kita mau tampilkan keseluruhan ya. Jadi kita masukin dulu kategori tadi. Mana kategori. Ya ini ya, kategori. Kemudian kita lihat untuk yang ya ini ya, kita balik dulu ya, di dalam kategori ini kita kasih warna. Kategori kita kasih color ya kan. Nah, di bagian subkategorinya juga ada warna yang berbeda kan. Nah, gimana kita jadiin satu ya, jadiin misalnya di bagian subkategori yang ada di sini ya, dia jadi stack bar tadi ya. Jadi stylus-nya sambil saya kasih filenya, kalian coba latihan dulu ya, bentar ya. Saya upload dulu filenya tadi. Excelnya tadi ya. Excel. Sampling Superstore ya. Nah, itu coba kalian buka di Tableau ya. Saya udah masukin ya. Saya lupa tadi. Nah, itu berarti oh ya, ini ya. Ya, ini ya. Jadi yang kita buang itu adalah yang bagian subkategorinya tadi, dan kita gabungin dia di bagian kolom ya. Jadi subkategorinya di bagian kolom tadi. Ulang ya. Jadi kan tadi kan subkategori di atas ini ya, saya pindahin
Nah, dia jadi gabung di sini, ya. Oke, nah kalian coba praktekin dulu yang tadi, yang nah yang buat seperti ini coba. Nih buat seperti ini dari data yang ada tadi. Oke, yang di rumah juga ya, coba ya. Nah, buat seperti ini coba subkategorinya. Bisa? Baris-baris. Nah, untuk value-nya kita sudah disebut ya. Yang biru itu dimension, yang hijau itu discrete. Yang discrete itu artinya angka-angka semua, value yang kita ada sum-nya, ada average.
sekarang kita stack bar tadi ya. Kalian tadi kan kalau kita balik ya, kalau kita switch dia jadi seperti ini. Some sales dengan kategori tadi kebalik ya, terpisah ya. Nah ini kan yang horizontal ya, karena kita mesti gabung kan. Tadi kan kita kasih warna sub kategori, bener nggak? Nah untuk kita buat stack bar tadi ya, pertama yang kita masukin itu adalah pasti namanya kategori di bagian row dulu, nggak apa-apa. Ya, kemudian saya masukin sales di dalam. Oke. Nah ini kan kita nggak ada subkategori warnanya, bener nggak? Full dia, langsung full utuh sampai total salesnya berapa ya. Nah teman-teman bisa kasih warna per subkategorinya di sini biar membedakan dia. Nah ketika kita drag ya, subkategori tadi kita drag ke mark untuk bagian colornya tadi, dia langsung memberikan warna yang berbeda. Kelihatan nggak? Ya, kalau ini saya bisa lihat seperti ini lebih enak nih. Karena cuma tiga kategori. Nah ini kan lebih enak nih, kita lihatnya lebih apa ya, lebih afdol lah ya. Oke. Nah kemudian kita bisa masukin apa lagi di sini? Apa? Hah? Ya label boleh atau subkategori untuk marknya. Benar nggak? Atau kalau kita mau apa? Luar dia makanya. Ya. Nah ini untuk namanya text bar tadi ya. Dan apakah tadi kan kalau kita lihat di slide tadi ada presentasinya kan? Nah, ini gimana sih kita buat jadi ada presentasinya? Nah, presentasinya ada di sini teman-teman. Jadi kita ubah di sini, klik kanan di salesnya tadi, ya. Kemudian kita pilih quick table calculation, kemudian pilih percent of total. Ini yang orang lebih apa ya? Lebih yakin lihatnya. Oke, ini lebih enak nih, 14,30% penjualan. Ya, untuk apa nih misalnya smartphone ya atau apa nih? Warna hijau apa nih? Kursi ya untuk furniture nih. Kemudian teknologi apa nih? 14,37% phone. Ya. Oke. Kita bisa descending, ascending untuk ininya, urutan susunannya ya. Kalau kita mau switch, kita balik seperti ini bisa juga. Ya ini ya. Oke. Cukup jelas? Kalau saya tambahin subkategori di sini, dia langsung bentuk seperti ini ya. Ya ini ya, langsung bentuk seperti kalau kita buang, dia langsung jadi satu. Oke. Nah ini ya. Grafik jumlah sales per kategori dan grafik persentase sales per kategorinya. Contoh. Switch. 14,30%. Oke, clear? Coba dulu.
fase atau apa? Oh ininya, coba digeser nih. Kalau kita buat per 100.000, harusnya sih bisa ya. Numbernya di sini. Apakah kita mau pakai? Coba di custom ya coba. Nih, gitu kan? Benar. Berapa? 800.000. Ini. Oh, lebih dikecilin lagi value-nya. Oh, ya tergantung dari ini sebenarnya ya, dari itu kan artinya makan tempat ya, nggak efektif sebenarnya. Karena seatnya ini kan total penjualan paling tinggi itu saya rasa 800.000. Kalau kita buat 10.000, iya, takutnya mengganggu visualnya. Jadi ada populasi visualnya terlalu banyak. Menurut saya seperti itu. Tapi bisa di formatin yang tadi, di salesnya tadi, lalu formatin aja di sini mau angkanya mulai dari berapa, ya. Oke ya, nah ini untuk text bar dan kalau kita satu lagi ini ada namanya feedback. Nah, uh, feedback ini agak berbeda ya teman-teman. Kalau ini saya kasih contoh yang ada kota ya dan ada bulannya. Di mana anggap aja ini di Inggrisnya ya. Sebenarnya saya bakal ambil angka tapi ini ada di sini. Biasanya kalau kita di stock market juga, di mana nilai saham itu mengalami nilai tertinggi di hari ini. Karena pergerakan sahamnya fluktuatif ya. Jadi kita bisa lihat mana paling tinggi naik dengan jualan hijau, paling tinggi yang paling rendah kalau ini kita balik biru yang paling rendah dan merah yang paling tinggi, artinya paling panas. Sebenarnya angka 1,9 di Inggris ini bukan di Sumatera Selatan ya, di Nottingham ya, di Forest ya, nggak mungkin di Sumsel ya. Tapi ini saya ganti aja biar enak aja, biar tahu aja ya. Value-nya sih ada ya, kalau kita lihat di Excel, saya akan kasih ya nanti Excelnya. Nah ini ya, ya ini Northern Surface temperatur nih masih, tapi saya ganti dulu nama kotanya tadi ya. Nah ini adalah degrees-nya ya, 0,68 degrees ya. Ya saya males aja gantinya satu persatu kan, karena ini kan ada banyak sekali ya, ada banyak sekali angka-angka yang ada di sini kan, nggak mungkin saya ketik semua, males ya. Jadi ya saya kasih ininya lebih enak di simple, dan ini ada degrees-nya. Nah untuk kita buat heat map ya, yang kita harus pastikan ya, untuk di y-axis-nya itu adalah nama-nama kota, nama daerah, nama provinsi ya, dan untuk di x-axis-nya itu bisa di tahun atau di bulan ya. Nah kita pakai contoh yang di sales tadi dulu ya, biar kita bisa lihat buat heat map-nya seperti apa ya. Sebenarnya bukan hanya untuk di Inggris aja ya, heat map itu bukan untuk suhu ya, tapi dia bisa untuk memudahkan pemetaannya aja seperti ini ya. Nah gimana cara buatnya heat map tadi ya teman-teman. Nah jadi kita buat ya. Oke, nah tadi apa aja, tadi ada nama state-nya, nah, pasti itu untuk row-nya itu adalah state ya. Kemudian untuk column-nya itu adalah year-nya, tahun. Masalah worker date ya ini ya. Nah kita bisa drill down ya. Ketika kita drill down, nah kalau di level kan ada istilahnya ya,
backgroundnya. Dan di sini kita lihat di 2016 ada kuartal 1, 2, 3, 4, ya kan? Jadi tahun kita bisa turunin lagi habis tahun kemana? Tahun ini sih di kuartal ya, tahun ke bulan, bulan ke minggu, minggu ke hari, benar nggak? Urutannya. Ya. Oke, nah ini kita bisa teman-teman bisa lihat ini ya dari data stage dan year order date. Kita udah lihat ada angka garis-garis kecil nih, gitu ya. Tapi dia nggak seperti heatmap tadi. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini di bagian marknya. Ini yang kita pakai bar, kita pakai apa? Square. Tapi square-nya kita size-nya kita besarin. Ya. Nah, ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah data penjualannya. Jadi kita masukin data tuh langsung berubah jadi merah. Ya, jadi sum sales-nya itu masuk ke value di dalam tengah ini di kotak ini. Atau kita lihat di marknya. Untuk ubah warnanya kita bisa pilih yang ini. Ubah warnanya pilih yang ini di sini. Klik 2 kali aja. Misalnya mau gradasi apa? Biru. Nah, oke, itu dia. Ini heat map. Nah, tampilannya seperti ini. Pak, saya mau tampilin angka-angkanya. Ya, sales, label, dan dia keluar angkanya. Oke. Kalau kita ganti circle boleh nggak? Boleh, tapi apa? Enaknya kita pakai apa? Kita kasih. Nah, sekarang pertanyaannya ya, sekarang ada yang putih. Yang putihnya ini nggak ada. Nggak ada penjualan. Gimana dong? Yang nggak ada penjualannya ini gimana? Ada banyak nih ya state-nya, 50 state nih. Kalau di US itu kan ada 50 negara bagian tuh, banyak banget. Nah, ini malah yang West Virgin nggak laku nih. Adanya beli apa nih? Di quarter kedua di 2019 beli apa nih? Kita cek lagi ya.
Yang di rumah gimana? Halo? Masih dengar nggak yang di rumah? Nggak nyimak lagi nih kayaknya. Dari tadi gak ada suaranya, Pak. Apa? Dari tadi gak ada suara. Halo? Ya, tadi bisa ngikutin nggak untuk heat map-nya? Tadi suara Bapak nggak kedengeran. Sekarang kedengaran nggak? Sekarang ada. Lumayan Pak, agak besar Pak. Ya, kedengaran nggak ini? Kedengeran Pak. Ya, oke. Coba bisa nggak heat map-nya? Bisa nggak? Coba.
Ya, itu pertemuan kita pada hari ini ya, komparasi. Ya, saya kasih file kalian, coba kalian tampilkan data yang ada di sini ya untuk heat map-nya. Latihan yang kedua nih ya, saya kirim di phone. Ya, saya ada masukin di phone ya. Sambil saya mau absen dulu. Saya absen dulu ya. Siti Duta ada. Hadir, Pak. Coba nyalain kameranya. Yang di rumah nyalain kameranya semua. Nyalain kameranya semua. Yang di rumah tolong nyalain kameranya. Jangan belagu, jangan belagu. Angel, Riko, matiin mic-nya. Angel, cek betul tuh nak. Suara si Siti nih, nah udah. Gunawan ada Gunawan ya. Oke, saya panggil dulu ya. Siti tadi ada, kemudian Gunawan Muhammad Tanzuri. Gunawan ada, Gunawan Muhammad Tanzuri. Gunawan. Halo? Gunawan. Nggak ada ya Gunawan Muhammad Tanzuri ya? Gunawan ini satu namanya kan? Yang ini bukan orangnya? Ini bukan? Oh, sorry. Itu bukan Gunawan. Hah? Ini Gunawan bukan? Gunawan Muhammad Tanzuri benar? Gak ada lagi soalnya nama Gunawan. Hah? Benar ya? Tadi yang izin tadi siapa tadi? Tony dan Tony izin. Baca juga ya. Jessica Talia Jaya ada Jessica? Ada, Pak. Oke. Leonardo? Ada Leonardo? Hadir, Pak. Rico Alberto? Ada, Pak. Ocha izin, Tony izin, Stefanus Tanner? Steven? Christian Felix Irwanto? Nyoman Adi? Stefanus Christian? Oke. Oke. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Yang di rumah? Gimana yang di rumah?
Nah, close kalau kameranya. Yang di rumah gimana? Anggap paca